Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Kang Acai di Info Viral Today. Dan alhamdulillah kali ini saya bertemu teman lama saya ini sebenarnya nih. Ada 4 tahun kali nggak ketemuan. Lupa Kang. Lupa lah. Ya, saking lupanya karena luar biasa. Perkenalkan ini Kang Saiful Bahri ya. Ya. Kalau kita sebut nama lengkapnya, beliau ini adalah pengusaha, owner dari Milidi Si Umang ya. Kalau di AIKD saya wakil ketuanya dan beliau ini sebutnya anggota yang sukses lah ya. Ya belum sukses. Amin. Boleh diceritain ini karena saya sekarang berada di Gunung Sindur ya. Sebutnya ini di perusahaannya beliau ya. Boleh diceritakan dari awal mulanya, dari tahun berapa, dan Milidi Si Umang sebagai bocorannya saja. Follower TikToknya aja udah 1,2 juta. Itu saya tahunya pada saat ada selamatannya ya. Itu ya. karena saya follow ya akun TikToknya. Boleh Kang diceritakan sejarah Milidi Si Umang itu artinya apa dan kenapa namanya Si Umang? Terus saat ini variannya udah berapa dan seperti apa perjuangannya? Sok mangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya pegang? Boleh dipegang Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saiful Bahri. Tapi kalau sekarang panggilannya saya Bari, Kang. Bari, Oh, gitu. ya. Nama beket. Nama beken. Ya. Sebenarnya ada di nama akhirnya juga tuh Bahri. Jadi saya singkat aja jadi Bari. Ya. Jadi alhamdulillah nih dapat kunjungan spesial banget dari Kang Acai ya, jauh-jauh datang dari Kota Depok ke Kabupaten Bogor. Ini berapa lama tadi Kang bilangnya? 1,5 jam lah. Wah, Sendiri kan hari lumayan. Sabtu ya. Iya, benar, Sawangan, benar, benar, Sabtu benar. kan. Benar, Sawangan emang benar macetnya minta ampun ya. Jadi alhamdulillah di kunjungan sama wakil dari AIKD ya, Asosiasi Industri Kreatif Depok. Oke Pak Marki, halo Pak Marki. Apa kabar Pak Marki? Semoga sehat selalu ya dan juga sukses dan juga bisa terus berkontribusi untuk UMKM Kota Depok. Jadi Si Umang ya, alhamdulillah saya dipercaya sama Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bukan memiliki ya, bisa untuk memperjuangkan, bisa untuk menyebarkan makanan atau cemilan Milidi yang sebenarnya Milidi ini kan udah ada dari tahun berapa ya, tahun 90-an itu udah banyak banget Milidi ya. Anak-anak sekolah gitu ya. Kalau kita kenal itu makanan jajanan 90-an itu katanya. Jadul Pak. Jadul, benar banget. Nah, kenapa sih bisa mau jualan Milidi itu? Awal mulanya gini, Kang. Siap. Kalau saya dulu itu memang suka jualan. Seneng jualan. Dari mulai SD aja Jualan. Jadi bukan jualan sih, bukan jualan pakai modal ya. Jadi kalau misalkan nih dulu waktu kita SD manjat layangan. Dapat tuh layangan. Itu kita nggak beli. Itu kita nungguin orang ngadu layangan, Terus putus layangannya. kita kejar sampai sore, dapat berapa kita jual. Wih, Nah, kayaknya narget nih layangan. nah jadi waktu kecil tuh emang udah gimana caranya buat dapetin duit. Jadi bandar layangan. Nah, betul. Jadi kalau teman-teman sebaya saya itu mereka beli, kalau saya itu nunggu yang putus kita kejar. Besoknya kita jual. Gitu. Dan juga beralih lagi masih SD ke SMP, saya pernah jadi tukang ojek payung. Tukang ojek payung. Wow. Tukang ojek payung itu dulu penghasilannya bagus loh. Nah, di stasiun, apalagi saya dulu tinggal di Lenteng Agung. Di atas UMR-nya ojek payung kan? Betul banget. Karena kan ya, gimana ya? Mungkin orang-orang waktu itu ngelihat, wah anak kecil ya kan, ojek payung, mungkin kasihan kan, dapat 5.000, 20.000. Ya itu dulu udah lumayan banget kan. Betul. Makanya kalau anak-anak sebaya saya jajan sekolah SD itu cuman jajan apa? Makanan, gorengan. Apa ciki ya kan, itu saya bisa beli mainan. Wow, Bukan dari duit orang tua, tapi karena ojek payung. Sempet juga sama Jariah.
Oh, iya, iya. Betul, betul. Dulu itu kan masjid itu kan memang apa namanya? Kotak. Kotak Dari itu kotak. memberdayakan anak-anak sekitar untuk bisa partisipasi Oke. apa Di pinggir jalan, di tengah jalan gitu. gitu. Jadi kita alhamdulillah dikasih ya uang jajan juga lah sama si DKM DKM masjidnya itu gitu. Oke, siap, Jadi Kang. Jadi saya kembali lagi nih, karena saya sama Kang Bari ya. Kang Bari, sekarang oke. ini Kang Bari nih. Kita itu pernah berjuang bareng lah ya, waktu pameran di PRJ, terus pameran di Jogja, lalu setelah itu kita punya kesibukan masing-masing, apalagi pas COVID ya, itu masa-masa yang perjuangan banget. Dan alhamdulillah, ternyata Milidis Umang menjadi sebuah ikon fabrikasi, industri kreatif lah ya kalau saya bilang. betul. Ini industri kreatif banget yang bisa dicontoh juga sama teman-teman anggota IKD. Dan saya ngelihat gimana nih peranan daripada sosial media TikTok atau TikTok Shop-nya terhadap omset daripada Milidis Umang. Oke, bicara tentang TikTok ya, karena memang saya nggak pernah menyangka juga Ya. dari TikTok ini kita bisa malah mengalahkan omset atau penjualan sebelumnya, Kang. Oh wow. Ya. Penjualan offline sebelumnya. Ya, awal mulanya memang kita berdiri itu Ya. terlahir di sosial media juga, tapi Instagram. Instagram. Di tahun 2015 kita sudah masuk Instagram. Oke. Alhamdulillah pada saat itu juga sempat viral. Sempat viral juga. Karena kita endorse dari Ricis waktu itu. Dari Ricis lagi naik-naiknya. Itu memang orang hebat. Ya, betul. Alhamdulillah ketika dari Ricis kita endorse itu langsung boom gitu. Wow. Sekitar 2 tahunan. Tapi setelah itu sudah mereda, kita coba untuk mencari pasar offline, kita salurkan ke distributor, agent, dan mereka mendistribusikan lagi ke toko oleh-oleh, ke minimarket di wilayahnya masing-masing. Tetapi pas keadaan pandemi ya tepatnya itu memang pengaruh banget. Tahun 2020 tuh ya, pas mulai. 2020 ya. 2021 kita itu 2021 baru mulai untuk 2020 2021 kita masih di bawah kan karena Covid. Siap, Kita 2019 terakhir itu karyawan ada 100 orang. Serius? Ya. 2020 2021 tinggal 40 orang. Siap. Perampingan karena Ya. di Covid. Karena kan gimana ya kalau Posisi saat itu produksinya di mana? produksi di sini. Oh, sudah di sini. 2020 udah di sini. Jadi di Gunung Sindur ini sudah dari tahun 2020 Agustus. Oke, dengan di awal-awal itu karyawan sudah sekitar 100-an. Sudah 100-an. Tapi pas Covid mulai ada perampingan dulu. Ada perampingan dulu untuk menjaga keuangan supaya kita bisa stabil, bisa kita bikin strategi lagi untuk kedepannya. Berarti di masa endemi ini udah selesai nih. Betul. Covid-nya udah mulai agak mereda banget. Betul. Karyawan berapa sekarang? Kalau sekarang total karyawan 200 orang. 200 orang dan itu terbagi berapa shift? 3 shift full. 3 shift. Aduh, gila. Dan ini Sudah 3 dan shift? ini kita pengiriman hari ini H+40 hari kan. Wow. Jadi orang pesan hari ini itu dikirimnya 40 hari kemudian. Kesannya udah kayak mau ibadah haji ya. Makanya jadi kayak bukan beli milidi ya kan. Jadi ingin gitu kan. Makanya sekarang kita lagi mau memperluas gudang ya untuk bisa penyimpanan gudangnya itu nanti di tempat lain. Di sini untuk produksi. Oke, siap. Saya itu ngeliat ya waktu di penjualan TikTok Shop-nya aja. Waktu itu ngeliat di 120.000 produk terjual. Nggak tahu sekarang udah 200 ini. 200 ribuan. Taruh kata dikali 15.000 misalnya. Misal ya 15.000. Itu kayaknya duitnya gede banget. Alhamdulillah kan. Ya, karena memang nggak nyangka juga dan juga kita memang telat masuk TikTok ya. Kita Telat aja udah telat, begitu. Telat. Mungkin yang lain untuk usaha-usaha yang lain juga cemilan itu mereka udah masuk 2019. Oke. Kita itu baru mulai di 2022 bulan Februari. Tapi kalau yang saya lihat sepertinya Milidis Umang ini jadi leading sektor kali ya. Kalau untuk di saya lihat gitu karena lebih wow karena pertama kemasannya juga luar biasa guys. Ini baru ada 7 ya ditunjukin ya. Ini katanya 13 ya. Sekarang 16. Udah 16. Sekarang 16 ya. Wow, 16 varian guys. Oke. Mantap banget. Pertama dari 200-an karyawan dan mereka sendiri sudah ada
tim ininya ya, tim konten kreator. Ya, memang ini untuk tim konten kreator sendiri, saya yang menghandle sendiri. Dan diadainya ini juga dadakan 2 bulan setelah saya go TikTok di Februari. TikTok itu sudah mulai TikTok Shop di Februari. Sudah. Jadi bulan pertama itu memang saya juga kaget ya. Ada respon yang luar biasa. Wah, saya nggak nyangka gitu loh. Memang sebagus itu responnya. Makanya saya untuk bulan kedua saya langsung bikin divisi konten. Tuh, untuk kita bisa seriusin. Oke. Karena awal mula orang konten itu kita cuman 1 orang. Awalnya. Sekarang sudah 15-an. 15 orang. 15 orang itu untuk konten. Karena mereka 24 jam. Enggak, orang konten itu cuman sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Karena yang saya lihat orang konten tuh mereka tuh ngomong nggak ada titik komanya kayaknya. Emang harus seperti itu lah ya. Emang harus seperti itu. Iya. Oke Kang, siap. Pertanyaan berikutnya lagi nih. Apa target-target Lidi Siumang untuk kedepannya nih? Sebenarnya untuk Lidi Siumang ini masih banyak banget ya untuk pekerjaan rumah juga sendiri. Ya mungkin dari SDM kita juga masih kita perjuangkan untuk bisa menjadi lebih baik, lebih tertata dan lebih manajemennya lebih bagus lagi. Karena memang sekarang juga kita lagi keteteran Kang untuk bisa mensuplai ke distributor dan juga agen. Jadi kita sekarang untuk fokus 1 tahun ke depan ini merapikan produksi, tuh manajemen dan juga supaya kita benerin supaya distributor dan agen ini tidak menunggu barang terlalu lama. Itu dulu fokus kita. Menarik sekali. Mudah-mudahan ada kolaborasi juga dengan Info Viral Today ini mudah-mudahan, karena tentunya saya senang sekali. Saya juga senang banget Kang. Silaturahminya tidak tertutup. Ya. Pertama silaturahminya tidak tertutup dan pejuang UMKM ini memang rasanya gimana sih kalau impian itu satu persatu mulai terwujud gitu? Sebenarnya ya kalau impian itu kan saya memang dari dulu itu banyak impian Kang. Cuman saya itu nggak terlalu memusingkan kapan itu impian saya terwujud. Yang pasti saya selalu fokus apa yang bisa saya kerjakan itu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sekarang saya pengen tahu bocorannya. Bulan ini kan November ya. Oktober itu boleh nggak sih saya nanya omset atau orderannya itu berapa ribu piece gitu sebutlah misalnya. Kalau untuk orderan mungkin ya ini karena saya udah nggak pegang operasional jadi kurang mendalami berapa totalnya. Cuman untuk kapasitas produksi kita ini ya 1 hari dengan 3 shift itu mengeluarkan 3 ton tepung. 3 ton tepung dikali Sabtu Minggu juga ada, Sabtu Minggunya libur. Berarti bisa mendekati 100 ton. Anggaplah ya bisa. Bisa dihitung sendiri nanti ya teman-teman semua. Pokoknya omsetnya udah MM-an lah. Amin. Luar biasa. Baik, Kang Ibu, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga buat Kang Acai. Nanti mau izin kalau misalnya mau ngeliat, boleh sih sebentar untuk feedback. Sukses untuk menjadi Siumang, sukses juga untuk semua tim, kru, ownernya apalagi lah, sama keluarga tercinta pasti. Ya, sama Kang Acai di Info Viral Today. Sukses.